Selamat pagi calon peternak sukses sahabat Bali Organic TV. Nah, video beli kali ini kita membahas mengenai ternak sahabat. Biasanya kita sudah membahas mengenai pertanian, dan pada pagi ini beli putuskan untuk membahas mengenai ternak. Bagi yang mengikuti channel ini sejak tahun 2018 pasti sudah tahu bagaimana cara beli dalam beternak yang sedikit atau bahkan sangat nyeleneh sahabat. Jadi banyak sahabat yang merasa bahwa beli itu beternak dengan cara yang tidak wajar, tidak umum seperti itu. Nah, akan tetapi sahabat, metode beternak skala kecil seperti ini sahabat, beli bisa katakan 100% bahkan mungkin 1000% menguntungkan sahabat. Karena apa? Karena benar-benar kita menghasilkan ternak yang bisa memakan apa saja, tahan penyakit, produktivitasnya cukup tinggi, dan tentu saja sahabat yang paling penting adalah sangat hemat biaya produksi. Biaya pemeliharanya sangat hemat, sahabat. Nah, sekaligus juga beli perkenalkan kandang beli di sini. Di sini adalah kandang dengan sebenarnya bisa dibilang ini cuman jaring yang membatasi pergerakan mereka. Ini beli menggunakan jaring seperti ini, sahabat. Kemudian di sana beli gunakan bambu di ujung. Ini ukurannya sekitar 3 kali 5 meter, sahabat. Oke, jadi beli menggunakan juga di sini ada kelapa hijau yang beli gunakan sebagai ujung dari jaring yang menutupi ruangan seluas 3 kali 5 meter ini, sahabat. Oke, kemudian di sampingnya juga di sini ada ternak ayam kampung juga. Cuman ini karena relatif agresif, jadi beli pindahkan mereka di sini, sahabat. Dan ini juga memproduksi telur dengan sangat baik. Nah, oke sahabat, di sini juga beli di samping kandang yang jaring ini, beli juga buat kandang dari paralon, sahabat. Dulunya di sini beli pelihara ayam broiler, akan tetapi karena musim hujan, beli selalu menghentikan pemeliharaan ayam broiler, sahabat. Nah, strategi seperti ini akan beli kupas sebentar lagi di video ini. Bila sahabat belajar beternak dari nol, belajar di makalah, di majalah, di video, di YouTube, pasti akan diberikan penjelasan mengenai cara beternak yang baik, kandang yang seperti apa yang baik, pakan ransum apa yang baik. Dan ketika sahabat melihat ternak di Bali Organic TV, pasti sahabat mengatakan bahwa semua yang dilakukan ini tidak memenuhi syarat. Ya, ada benarnya sahabat. Jadi apa yang dilakukan di sini memang bisa dikatakan jauh dari syarat ideal untuk tumbuh kembangnya si ternak secara teori, tentu saja secara teori. Akan tetapi kenyataannya sahabat, bagi sahabat yang sudah lama mengikuti Bali Organic TV sejak tahun 2018, beli sudah men-share video-video mengenai beternak, baik itu dari pakan, cara pemeliharaan. Di sana sahabat bisa melihat bagaimana kualitas kesehatan dari ternak-ternak beli. Bagaimana kualitas daging bahkan dari ternak beli. Beli sudah perlihatkan videonya ketika beli mengolahnya jadi masakan yang enak. Nah, begini sahabat. Jadi untuk masalah kandang, sebentar lagi beli akan jelaskan di akhir video. Kemudian beli akan mulai dari bagaimana proses beli mendapatkan ternak-ternak ini. Nah, pembibitannya seperti apa? Ada 2 metode sahabat. Bila di musim kemarau, beli biasanya memang menetaskan telur yang selama ini beli konsumsi seperti itu. Akan tapi di musim kemarau sahabat bisa lihat videonya di koleksi video lama beli, bahwa memang beli menetaskan sebagian besar telur ayam kampung dan menjadi bibit, kemudian beli besarkan lagi seperti itu. Akan tapi di musim hujan dengan tingkat resiko yang tinggi sahabat, ketika kita memelihara ayam, terlebih dengan kandang sistem kandang jagoan seperti ini. Kenapa beli mengatakan sistem kandang jagoan? Karena memang di sini kalau ayam tidak memiliki daya tahan yang hebat, bebek tidak memiliki daya tahan yang hebat, jangan macam-macam, pasti sudah sakit seperti itu. Karena apa? Karena kandangnya sangat terbuka, ruang untuk berteduhnya pun hanya sedikit sahabat. Akan tetapi ternak begitu sehat, begitu lahap, begitu terjaga imun dari tubuhnya. Beli akan langsung masuk ke tahap awal pemeliharaan, yaitu divaksinasi. Metode vaksinasi yang beli lakukan juga sangat unik sahabat. Saya bisa lihat ketika beli mendatangkan ayam joper, video entah berapa bulan yang lalu, beli tunjukkan bagaimana cara beli memvaksin ayam-ayam beli dengan menggunakan kelapa gading yang muda. Jadi begitu datang langsung beli berikan air kelapa ini sahabat. Ini sebenarnya bukan vaksin, karena vaksin itu pengertiannya berbeda. Akan tapi di sini beli ingin mengenalkan
liquid pertama atau cairan pertamanya berupa air kelapa muda yang memiliki banyak sekali manfaat bagi anak ayam ketika pertama kali mendarat. Dan itu sangat efektif dan dijalankan sampai sekarang. Nah, kemudian kita masuk ke fase brooding. Fase brooding inilah fase dari DOC sampai lepas masa penghangat. Nah, untuk ayam-ayam seperti ayam broiler, ayam merah, kemudian ada ayam joper, sahabat-sahabat sudah lihat videonya di koleksi video Bali Organik TV. Di sana masa broodingnya biasanya jauh lebih lama dibandingkan masa brooding dari ayam kampung, bebek, dan entok yang beli pelihara. Rentang waktu dari masa brooding ini antara 3 minggu sampai 1 bulan. Dan itu pun harus disupport dengan pakan yang benar-benar mengandung kompleksitas protein, mineral, dan kalsium yang tinggi. Jadi pakan pabrikan seperti itu, sahabat. Beli sudah pernah mencoba berbagai macam metode untuk fase brooding ini agar bisa lepas dari pakan pabrikan, akan tetapi memang hasil akhirnya kurang begitu memuaskan. Mudah-mudahan Beli bisa meriset pakan yang bisa menggantikan pakan pabrikan di fase brooding, tapi untuk ternak ayam merah, ayam broiler, dan juga ayam joper. Kemudian pada fase brooding ini sahabat bisa langsung lihat saja videonya ketika Beli mendatangkan ayam joper. Di sana lengkap sekali panduannya, sahabat. Kemudian sampai fase lepas masa brooding juga ada videonya, silahkan dikulik-kulik lagi video lama Bali Organik TV. Akan tetapi di sini yang perlu Beli tekankan adalah fase perpindahan dari masa brooding ke masa seperti ini. Jadi masa dilepas di kandang besar seperti ini harus memperhatikan beberapa sinyal. Yang pertama, pertumbuhan bulunya sudah lengkap, sahabat. Jadi bulu sudah menutupi dengan sempurna sehingga tidak mengakibatkan ayam kita kedinginan ketika kita perkenalkan pada kandang los seperti ini, sahabat. Kemudian kalau untuk ayam kampung ini relatif lebih singkat. Jadi Beli hanya memakai fase brooding sampai usia 2 minggu, sahabat. 2 minggu saja sudah bisa Beli lepas, karena memang ayam kampung ini terlebih yang kita ternak sendiri, kita bibit sendiri, itu jauh lebih bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan di kebun ini, sahabat. Kemudian kita sekarang ke pakan selepas fase brooding. Nah, perkenalkan dengan cara sahabat mencampurkan pakan-pakan sayuran, limbah dapur dengan sedikit pakan pabrikan. Jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena bila kita masih memberikan pakan pabrikan dengan jumlah yang banyak, misalkan 1:1, itu mereka itu tidak akan mau beradaptasi dengan cepat. Memang sahabat akan terjadi penurunan bobot di awal-awal fase peralihan ini. Ini yang sering membuat para sahabat Beli menyerah. Karena apa? Melihat ternaknya terlihat kurang sehat di fase peralihan ini. Nah, Beli percaya terhadap kemampuan dari setiap makhluk hidup untuk beradaptasi, termasuk dari jenis makanannya, sahabat. Beli analogikan saja ketika kita saja manusia, sahabat, kita bermain misalkan atau kita berkunjung ke negara Swiss, Eropa lainnya, pasti di sana kebutuhan akan proteinnya itu sangat tinggi, sahabat. Jadi mereka makanannya itu kaya akan protein. Tapi ketika kita ke sini melihat Beli yang cuma makan tahu tempe dan dagingnya pun jarang-jarang, akan tapi pertumbuhannya pun tidak kalah. Kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Dan pada unggas pun demikian, sahabat. Dari pengamatan yang Beli lakukan, sahabat. Jadi Beli tak bisa menggeneralisir semua pengalaman peternak. Beli hanya memakai pengalaman apa yang Beli dapatkan di kebun ini, di kandang ini selama Beli berternak. Jadi ayam itu akan mengalami yang namanya fase peralihan dari makanan yang tinggi sekali kadar protein lengkap unsur mineralnya, kemudian beralih ke pakan yang dominasinya sayuran, limbah dapur, ada nasi sisa dan lain-lain, sahabat. Jadi di sini mereka akan kehilangan sedikit. Yang pertama, nafsu makannya jelas akan berkurang. Yang kedua, bobot mereka terlihat lebih kurus. Yang ketiga, antusiasme mereka terhadap makan itu berkurang. Jadi kalau kita dulunya ketika fase brooding, mereka kita berikan pakan pabrikan, mereka itu akan semangat sekali makan, berebut seperti itu. Nah, di fase peralihan mereka akan merasa aneh, ini apa? Mungkin mereka berpikir seperti itu, ini apa, makanan apa ini? Karena warnanya sudah hijau-hijau karena banyak sayurannya. Akan tetapi bila sahabat berhenti di sini, kemudian menyerah dan memberikan lagi pakan pabrikan, maka cita-cita beternak ayam organik itu akan susah sahabat dapatkan. Jangan panik, intinya jangan panik, tetap tenang. Itu akan dilewati, fase itu akan dilewati dan mereka akan mulai mengenal makanan barunya. Bagaimana dengan asupan nutrisinya, Pak?
sahabat bisa menggunakan alternatif pakan seperti yang beli gunakan. Yang pertama, ayam memiliki naluri untuk mencari makanan di ground atau di tanah seperti sahabat. Jadi di sini tanah akan menghasilkan organisme pengurai yang memiliki kadar protein yang tinggi, yaitu cacing. Nah, cacing ini akan hadir di kandang kita apabila kita sering memasukkan bahan-bahan organik. Nah, seperti sahabat yang sudah sering tonton, kadang-kadang beli, bahkan setiap hari, bukan kadang-kadang, tapi setiap hari beli masukkan daun-daun sayur, apapun, bahan organik sebagai cemilan mereka. Jadi mereka nyemilnya itu tadi, ada daun ubi biji jalar, ada daun singkong, ada bayam, ada kangkung. Kita masukkan aja setiap hari, karena di kebun kita tentu saja ada daun-daun yang sudah terlalu rimbun atau sudah mulai menguning, sudah mulai tua sahabat. Kita berikan ke kandang, kemudian di sana itu digunakan sebagai cemilannya si ayam bebek dan kawan-kawan. Kemudian ketika itu tidak habis semua, membusuk, maka terjadi proses dekomposisi. Dekomposisi ini akan menghasilkan organisme pengurai. Nah, inilah yang kemudian akan mengundang datangnya cacing tanah, dan ini menjadi santapan mereka. Kemudian juga ada keong, bekecot yang sahabat bisa dapatkan dari areal kebun. Apalagi di musim hujan sangat mudah mendapatkan bekecot. Sahabat bisa langsung masukkan saja ke kandang, atau sahabat bisa hancurkan sedikit cangkangnya, masukkan ke kandang. Itu juga jadi stok protein buat mereka. Kemudian untuk pakan utama, beli biasa menggunakan dedak fermentasi, ataupun kalau sahabat tidak bisa memfermentasi, sahabat bisa gantikan dengan ini, Polar. Nah, Polar ini adalah dedak gandum. Sahabat bisa tanyakan di toko-toko peternakan atau sapronak, sahabat. Di sana akan ada, sahabat temukan namanya Polar. Ini dari gandum. Nah, ini bagus sekali karena seratnya jauh lebih rendah dibandingkan serat dedak bekatul. Kalau dedak bekatul perlu kita fermentasi lagi. Tapi kalau Polar relatif lebih bisa diserap oleh sistem pencernaan unggas. Nah, jadi sahabat bisa gunakan Polar atau bekatul fermentasi ini, kemudian dicampurkan dengan sayur-sayuran yang sahabat cincang. Kemudian kalau ada limbah dari dapur, nasi sisa, bekas sayuran, sisa buah, kulit, telur, kemudian ada kuah daging, semua bisa sahabat gunakan sebagai pakan ayam bebek entok ini sahabat. Jadi tidak usah pilih-pilih, semua yang ada di dapur bisa sahabat gunakan, sepanjang itu adalah limbah bekas makanan kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk makanan pada saat ayam bebek ini bertelur, ini perhatikan asupan kalsium dan asupan dari karbohidrat. Kalsium dan karbohidrat jadi perhatian kita, karena apa, di sini fase-fase bertelur usahakan kita memberikan asupan kalsium yang cukup. Dengan cara apa? Biasanya beli bisa menggunakan tulang ayam yang dihancurkan jadi tepung, diaduk dalam ransumnya, dalam pakannya, atau bisa gunakan kulit telur juga sahabat yang sudah dijadi tepung, kemudian sahabat bisa aduk seperti itu. Apakah ini tidak membuat si induk ayam jadi kanibal memakan telurnya sendiri? Sampai saat ini tidak ada kasus seperti itu. Sudah berapa tahun beli beternak, belum ada kasus si induk ayam memakan telurnya sendiri. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kenapa semua ternak beli bisa hidup damai, rukun, meskipun itu dicampur mereka dalam satu kandang. Nah, itulah mungkin karena apa ya? Yang pertama karena mereka sejak kecil, sejak mereka masih bayi lah, anggap seperti itu, mereka sudah berkumpul jadi satu. Yang kedua mungkin karena faktor makanan yang dominasi sayur. Jadi di sini mereka mungkin agresivitasnya itu kurang seperti itu. Dan penyakit selama musim hujan ini sahabat, selama musim hujan yang ekstrim ini, belum ada satupun ternak beli yang mati sahabat. Baik itu yang masih kecil atau yang sudah tua, semuanya kebal. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa bertahan dengan kondisi seperti ini. Jadi sahabat kalau melihat ketika mereka hujan, mereka malah main air, mereka hujan-hujanan. Nah, tapi jangan lupa beli sudah pernah buatkan mengenai jamu untuk menjaga kesehatan ayam di musim penghujan. Ini penting sekali, sahabat bisa buat jamu ini untuk ternak sahabat. Jadi relatif lebih kuat daya tahan dari si ternak kita sahabat. Mengenai usia panen, beli nggak pernah target sahabat ya, karena emang ini ternak lebih banyak beli gunakan sebagai satu pabrik kompos, yang kedua sebagai penghasil protein untuk keluarga. Jadi target kami adalah kami hanya memilih ternak yang sudah cukup bobot, kemudian kami konsumsi seperti itu sahabat. Selama ini memang kami di musim penghujan lebih banyak menggunakannya untuk konsumsi. Jadi sudah banyak ternak kami yang berkurang
karena untuk konsumsi sehari-hari kami. Kemudian kalau di musim kemarau, maka sahabat akan melihat populasinya akan tambah banyak. Karena apa? Karena pada saat itu kami bisa jual, sahabat, sebagiannya kami bisa jual, sebagian kami konsumsi, dan di sana cuaca juga mendukung untuk kesehatan ayam dan bebek itu menjadi lebih prima. Kemudian sarana prasarana pendukungnya, tempat makannya pun cuman kita gunakan ini, sahabat. Jadi ini adalah jerigen bekas yang sudah bocor atau sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Kita bisa bagi dua dan jadilah tempat makan. Nah, sebagian masih ada tempat makan yang kuning-kuning ini, bekas dari tahun 2018 masih bisa kita gunakan, tapi sebagian besar memang kita menggunakan limbah yang ada saja. Jadi ada limbah plastik yang ada kita gunakan sebagai tempat air, tempat makan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian rahasia terpentingnya agar kita bisa sukses beternak tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Yang pertama, sesuaikan jumlah ternak dengan penyediaan dari limbah dapur, kemudian sayuran yang tersedia secara gratis. Jadi sesuaikan antara kemampuan sahabat menyediakan makanan gratis dengan jumlah ternak sahabat. Jangan memaksakan diri agar kita tidak kebingungan dan akhirnya menyerah dan akhirnya memberikan pakan pabrikan. Banyak kejadian seperti itu. Jadi ketika kita hanya mampu melihara 10 ekor dan kita merasa kita punya limbah kebun, limbah dapur yang mencukupi untuk ternak segitu, kita pelihara aja 10. Nah, ini dia kandang dari Papa Paralon yang beli buat seperti ini, sahabat. Jadi di sini ini ada siku paralon untuk menyambungkan antara sisi lebar dan sisi panjang. Jadi siku ini beli gunakan ada 4 siku setiap sudutnya. Kemudian panjangnya ini sekitar berapa ya? Beli sendiri lupa ini berapa, tapi ini sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Kemudian lebarnya ini mungkin sekitar 2 meter, sahabat. Beli lupa berapa pastinya ukurannya. Kemudian untuk atapnya ini, sahabat, sampai bisa lihat di sini ada lengkungan seperti ini. Beli juga gunakan pipa paralon juga, tapi yang plastik, sahabat ya, yang plastik seperti ini kita gunakan sebagai atapnya. Kemudian kita lindungi dengan terpal. Nah, bagian pintu sampai bisa lihat ini adalah bagian pintunya, sahabat, juga dari paralon. Jadi beli juga lihatnya ini di YouTube, sahabat. Biasanya para bule di luar sana membuat kandang dengan cara seperti ini. Nah, itu telurnya sudah bertelur, sahabat, 1. Kemudian itu ada airnya digantung di sini di atas. Nah, kelebihan menggunakan kandang seperti ini sendiri jaring juga, sahabat ya. Jadi setelah pondasinya kita buat, sahabat, kemudian kita bungkus dengan plastik jaring seperti ini. Nah, kelebihannya adalah kandang ini bisa dibersihkan, sahabat. Jadi bisa dipindahkan, kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi di sini. Jadi kayak portable gitu. Juga ringan. Nah, itu kelebihannya, juga ringan. Dan apa ya? Enak aja ketika kita nanti nggak butuh, misalkan kita berhenti berternak, kita bisa bongkar, kemudian kita bisa taruh di gudang. Jadi jauh lebih awet, kemudian lebih simple dan bentuknya juga beli suka seperti itu, sahabat. Simple bentuknya seperti ini. Nah, ini ada yang kemarin ada yang bocor, lubangnya ada yang putus di sini, sahabat. Jadi beli tambal dengan tali plastik. Karena apa? Mereka suka sekali ke sini. Karena di sini ada kohe yang sudah bercampur dengan sekam. Itu kita tumpuk, kita jadikan kompos di sini. Dan leher mereka suka keluar dari sini. Mereka cari organisme tanah, organisme yang mendekomposisi dari kohe ini, sahabat. Seperti beli katakan tadi di awal video pembahasan tadi. Jadi banyak organisme tanah yang mereka bisa konsumsi. Itu juga jadi sumber protein buat si ayam-ayam ini. Oke, sahabat, rasanya sudah cukup pembahasan kita mengenai ternak pada pagi hari ini. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.